Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Dan ini salah satu pergerakan yang cukup signifikan ya di indeks dolar, khususnya hari Kamis kemarin pasca rilis CPI ya, atau inflation rate, yang dimana menghasilkan angka yang di atas ekspektasi atau tidak ada perubahan dari angka sebelumnya. Itu dia dianggap penguatan inflation rate atau CPI itu masih sangat tinggi. Dan akhirnya indeks dolar kembali lagi menguat pasca terjadinya inflasi yang masih sangat kuat. Dan posisinya saat ini pas sebelumnya candle hari Rabu ini kan membentuk long legs doji dan dikonfirmasi oleh candle impulsi bullish, bahkan berhasil breakout di atas area 106.03. Ini merupakan breakout ya, jadi ada pullback posisi sampai saat ini yang tentunya akan menguji kuat wilayah area 107.34. Dan saya sih menggambarkan pergerakan indeks dolar karena kemarin terjadinya change of character, perubahan tren, menurut saya masih memiliki potensi lanjutan penurunan. Dengan posisi pembentukan morning star seperti ini, memang tekanan buyers momentumnya sangat kuat, tapi ada momentum koreksi ya, yang biasanya saya tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Dan target yang saya targetkan untuk koreksinya indeks dolar, yang pertama area 38,2% sampai dengan area 50%, yaitu di 106.07 sampai dengan 106.19. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam ini adalah trend line yang saya tarik ya dari titik 12, dan posisinya memang sudah break area trend line. Impulsifnya sangat kuat, tapi tidak menutup kemungkinan ini bakalan membentuk wave ABC ya. Jadi ini wave A, wave B, dan menuju wave ke C akan lebih tinggi. Dan saya melihat di atas daripada kenaikan tersebut, kalau kita lihat dari beberapa area yang ada di sini nih kan, kebanyakan area yang rawan terjadinya sweep liquidity ya. Yang menurut saya gambaran yang paling fresh memiliki target bisa sampai dengan area di posisi ini nih. Bentar ya, saya tandain dulu posisinya. Nah, areanya ini yang berkisaran antara 107.03 sampai dengan 107.24. Memungkinkan area tersebut bisa dijadikan acuan ya, apakah memiliki potensi di posisi order block yang ada di time frame 4 jam ini. Ada potensi penolakan pada seller ya di area tersebut, atau akan terbentuk impulsif bullish kembali, break di atas 107.34, maka disitulah pergerakan akan bergerak naik lebih tinggi. Tapi saya melihatnya momentum saat ini memungkinkan market akan bergerak konsolidasi ya. Jadi mencari informasi apakah berhasil break di atas daripada resisten terdekatnya, atau akan menunjukkan koreksinya menuju area 38,2% sampai dengan area 50%. Itu gambarannya. Oke, dan secara keseluruhan saya melihatnya potensi bullish untuk koreksi ya. Masih memungkinkan ya, masih memungkinkan menurut saya, karena tekanan buyers momentumnya sangat kuat di hari Kamis kemarin. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam. Oke, sebentar, ini batasan 4 jamnya saya tandain dulu ya. Ini ada batasan 4 jam di posisi ini. Nah, ini nih. Oke, di sini nih kalau posisi batas 4 jam ini di breakout di 106.328, maka menurut saya ini akan terjadi kecenderungan akan bergerak bearish kembali area tersebut untuk saat ini ya di time frame 4 jam. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jamnya. Kalau dilihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nantinya, besar kemungkinan akan bergerak konsolidasi ya, sampai betul-betul terlihat apakah di area ini akan membentuk pembentukan chart patternnya. Kita lihat, artinya gini,
memungkinkan juga dia akan membentuk konsolidasi atau bearish flag ataupun bullish channel atau bearish channel ataupun ascending dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan bisa jadikan acuan ya atau patokan mana dulu nanti area yang di breakout. Jadi kalau saya gambarkan untuk saat ini, yang momentum yang hanya bisa saya dapatkan, yang pertama, market berhasil breakout daripada area trendline dan membentuk impulsif bullish, dan sekarang retest, harusnya dia akan bergerak naik menuju order block yang ada di time frame 4 jam. Kecenderungannya masih bullish, tapi ada perubahan analisa ketika market ini akan membentuk sebuah konsolidasi. Intinya di situ, dan saya melihatnya di sini juga ada open gap down ya. Ini adalah open gap down. Saya tandain dulu. Ya harusnya memang menutup gapnya dulu, jadi memungkinkan market akan naik dulu sebelum dia bergerak naik lebih tinggi ya menuju target berikutnya. Gambarannya seperti itu. Jadi itu adalah target open gap up-nya. Jadi memungkinkan indeks dolar akan terjadi penguatan untuk hari ini. Ya, jadi itu area yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar saat ini secara keseluruhan. Sekarang kita akan melihat seperti apa kondisi Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan coba analisa di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di sini terbentuk pembentukan candle bearish engulfing ya yang sangat besar. Menurut saya ini artinya lompatan penurunan atau seller momentum yang sangat kuat. Ini merupakan reversal candle ya. Dan low yang terbentuk di posisi hari Rabu ini sudah terjadi breakout. Bahkan di candle-candle sebelumnya juga dihajar oleh candle impulsif bearish yang sangat kuat. Karena ini pengaruhnya kita ketahui ya, indeks dolar begitu rilis CPI di angka 3,7%, di situ menunjukkan penguatan pada indeks dolar dan Euro USD langsung terjadi penurunan atau pelemahan secara signifikan. Dan batas area breakout sekarang saya geser ya, saya pindah di sini. Oke, ini adalah area batas breakoutnya di time frame daily di 1.06193. Jadi karena posisi candle yang terbentuk di hari Rabu terjadi breakout impulsif bearish, dimakan oleh candle impulsif bearish, maka di situ menunjukkan penurunan akan terjadi. Tapi seperti biasanya kalau ketika saya mendapatkan pembentukan bearish engulfing seperti ini, saya selalu tarik garis Fibonacci retracement. Saya cek area 50%, untuk acuan saya sell yaitu di wilayah area 1.05687 sampai dengan 1.05822. Tapi dengan syarat, ingat pembentukannya harus ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di wilayah tersebut. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam untuk Euro USD. Nah, di time frame 4 jam ini adalah area zona buy ya di posisi kemarin, dan menurut saya di time frame 4 jam belum ada konfirmasi yang sangat kuat, belum. Baru ada mother bar dan ada inside bar. Ketika candle yang saat ini sedang berjalan, karena nanti pergantiannya pukul 12 siang, dan berhasil breakout ya, berhasil breakout close di atas ini di 1.05485. Disitulah akan terjadinya pattern terbentuk ya, yaitu 3 inside up akan muncul di area tersebut. Oke, tapi kalau ternyata candlenya, sebentar saya tandain dulu, candlenya nggak mampu break di atas daripada 1.05485, masih menunjukkan aktivitas penurunan. Tapi ini sudah ada momentum ya, yang ya kurang sedikit lagi, kurang lebih 1 jam. Nanti teman-teman bisa pantau antara dua candle ya. Kalau dua candle terbentuk berarti ada 3 inside up, tentunya menuju area 50%, dan ini berjalan ya. Kemarin sudah saya sampaikan arahnya, Anda bisa lihat di sini tidak ada momentum, dia turun ya sampai area zona buy, dan sekarang sedang membentuk sebuah candlestick pattern ya, yaitu triple pattern. Tapi syaratnya harus breakout di atas 1.05485, insya Allah akan bergerak naik. Tapi minimal menuju 38,2 sampai area 50%. Itu aja gambarannya dulu. Tapi kalau candle ini nggak mampu di ngebreak, kita akan lihat candle 4 jam berikutnya. Kalau candle 4 jam berikutnya berhasil breakout, maka di sini bisa dikatakan ada terjadinya dominant break. Itu pun kita akan bisa mendapatkan target yang bagus untuk melihat Euro USD kembali lagi menguat, minimal akan menyentuh area 38,2 sampai area 50%.
Itu gambarannya, dan sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam juga membentuk candle kecil-kecil ya. Ini juga akan rawan terjadinya sweep liquidity karena ini juga membentuk area compression. Seperti ini yang saya kemarin sampaikan ya teman-teman. Anda bisa lihat ini adalah area compression. Saya kemarin juga saya sampaikan bahwasanya rawan terjadinya pergerakan yang cukup besar, impulsif bearish seperti ini. Bahkan areanya, targetnya juga sudah menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan ya kemarin sampai dengan area zona buy. Tapi ya tentunya di zona buy tidak ada konfirmasi. Ini tidak ada ya, tidak ada. Makanya baru muncul tekanan itu ketika ini ada dominan break terjadi di posisi ini. Ini yang kecil sekali sih. Nah, ini yang candle yang terakhir yang ngebreak yang ini. Kita tarik sampai low-nya ya, seperti ini. Baru kalau kita gunakan Fibo Musang ya setidaknya target 1 udah terpenuhi, tinggal menuju target kedua. Tapi saya pinginnya time frame 4 jam nanti yang bisa terbentuk apakah berhasil breakout di atas target breakout 4 jam. Dan ini saya akan rubah targetnya minimal sampai dengan area 38,2 sampai dengan posisi 50%, yaitu 1.056687 sampai dengan 1.058222. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD, dan selanjutnya kita akan membahas yaitu GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga hal yang sama ya, menceritakan bahwasanya di hari Kamis kemarin terjadi pergerakan impulsif bearish yang sangat kuat memakan daripada candle warna hijau. Batas breakout daily sudah di break dan ini menunjukkan adanya reversal ya, adanya penurunan dengan batas target di atasnya. Ini batasannya ya. Kalau area 1.23129 candlenya hari ini berhasil break di atas level tersebut, maka di situ akan terjadi lanjutan kenaikan. Tapi selama posisi tidak terjadi breakout, maka masih dalam potensi bearish. Apalagi ini sudah jelas ya, bearish engulfing-nya sangat kuat dan target 1 belum terpenuhi ya, cuman hampir sampai area sini, tapi ada kegagalan karena di sini ada impulsi bearish yang sangat kuat. Biasa ya, tadi ya saya sampaikan ketika ada bearish engulfing selalu saya tarik Fibonacci retracement seperti ini ya. Dari pembentukan bearish engulfing ini kita akan masukkan dulu 50% ya, seperti itu, dan area 38,2%. Nah, seperti itu. Itu adalah target koreksinya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke, time frame 4 jam untuk order block time frame 1 jam zona buy tidak mendapatkan respon yang bagus ya. Tidak ada konfirmasi candle terbentuk. Bahkan masih impulsif bearish. Ini menunjukkan kekuatan buyers momentumnya masih sangat kecil ya. Buyers momentumnya sangat kecil, tapi dorongan sellernya sangat kuat, berhasil break juga di bawah area trendline. Ini menunjukkan bahwasanya market akan kembali lagi turun, dan koreksinya yaitu area ini, area 50% sampai dengan 38,2% di posisi ini. Nah, pantau wilayah area ini dan mendekati juga area trendline ya. Semoga aja di sini ada konfirmasi baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down di wilayah zona pantau. Ketika area tersebut muncul, candle tersebut bisa dijadikan acuan untuk sell di area tersebut. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Kita lihat dulu. Oke, untuk time frame 1 jam memang secara keseluruhan setelah terjadinya change of character di sini masih sangat kuat bullishnya ya. Dorongannya itu masih dari sini gitu loh. Jadi ini istilah impulsif dan ini lagi bergerak menuju area korektif. Area korektif itu biasanya terbentuk dari wave ABC. Nah, seperti ini. Ya, ini wave A, kemudian ini wave B, baru menunjukkan wave C. Baru setelah itu dia akan bergerak impulsif kembali. Jadi memungkinkan market masih dalam koreksinya gitu, dan area zona pantau di situ yang menjadikan poin utama saya ya di sini. Ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, saya akan sell di sini, tapi targetnya bertahap minimal area support yang terbentuk di area sini. Minimal sampai sini dulu karena ini adalah counter trend ya. Ini merupakan area counter trend untuk bisa dijadikan acuan, tapi dengan syarat pembentukannya ada single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen sampai dengan posisi saat ini masih bergerak bullish ya, dan berusaha breakout daripada area batas breakoutnya.
di 149.85. Tapi ini sudah keluar daripada area konsolidasi. Menurut saya ini memiliki potensi yang sangat kuat akan adanya lanjutan kenaikan bullishnya untuk market USD Jepang Yen. Sekarang kita akan coba cek time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, nah ini yang saya gambarkan kemarin ya, setelah membentuk area inside bar ya, dan dia sudah berhasil breakout di atas 149.41, ini breakoutnya, dan melanjutkan kenaikan, dan saat ini masih konsolidasi. Sederhananya kalau dari saya set plan-nya ya, yaitu ini akan koreksi dulu ya, minimal menguji area batas breakout, yang di breakout di posisi ini baru dia melanjutkan kenaikannya menguji area key resisten. Sederhananya sih seperti itu, karena sudah breakout area batas breakoutnya. Dan kemudian saya akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu ya. Kalau dari saya pribadi, area yang menjadikan support resisten become support, pantau di area ini ya, ketika nanti ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside down ya, di area zona pantau ini, di wilayah pantau itu saya tandainya pantau pattern terbentuk. Jadi kalau di situ ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka menunjukkan lanjutan kenaikan untuk USD Jepang Yen, menguji kuat area resisten kunci di 150.16. Kalau area tersebut di breakout oleh pergerakan impulsif dan body candle berhasil break di atas level 150, maka di situ akan terjadi breakout structure dan market masih dalam posisi bullish. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya, baik indeks dolar per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Selalu saya ingatkan ya buat teman-teman semua, analisa ini bukan ajakan untuk teman-teman ambil keputusan secara istilahnya tanpa dianalisa. Jadi tonton videonya dari awal sampai dengan akhir gitu, supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau secara keseluruhan area-areanya sudah saya sampaikan ya, baik di zona buy, zona sell, dan di situ merupakan area yang memiliki probabilitas yang cukup kuat, tapi ya harus tetap dipantau. Kalau ada konfirmasinya, baik bullish engulfing contoh seperti ini, baru bisa buy ya. Ini ada bullish pin bar, baru bisa buy gitu loh. Jadi kalau belum ada konfirmasi ya jangan coba-coba untuk buy, intinya di situ. Apalagi kalau ada news, Anda trade buy news itu juga sangat beresiko ya, karena kita tidak akan tahu aktualnya itu hasilnya seperti apa, intinya di situ. Oke, thank you buat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.